Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama dengan saya adalah seseorang yang kelihatannya punya begitu banyak pengikut. Allahu Akbar, enggak lah. Mungkin juga banyak yang kaget, wow, kolaborasi yang saya nanti-nanti mungkin seperti itu. Selamat datang Ustaz Fatih Karim. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu. Saya juga senang banget. Udah lama ngikutin, udah lama doa diijabah hari ini. Aduh, saya agak malu sih sebenarnya diikutin sama, karena kan kebetulan mulut saya masih sembarangan. Oh, enggak. Ustadz mungkin ngelihat juga saya kan ada proses lagi mencoba untuk balik ke jalan yang benar. Senang banget. Tapi hari ini kami duduk bareng karena kebetulan kami juga ada satu kolaborasi, yaitu Amazing Muharram. Ya, ke-15. Ke-15 itu nanti diselenggarakan tanggal 12 Juli di Ritz-Carlton Pacific Place. Ya. Di mana nanti saya akan hadir. Ya. Ustadz juga akan hadir, kami akan berinteraksi, teman-teman juga silakan hadir kalau berkenan. Tahu nggak kabarnya? Apa tuh? Begitu ada mukanya Mas Panji tuh di poster, tiketnya hampir sold out semua. Saya pikir mau batal, apa ini orang gitu enggak? Enggak, justru full. Indikator apa? Kira-kira kenapa tuh? Nggak tahu, karena orang pingin aja ketemu Mas Panji langsung. Waduh, saya agak Sampai malas. segitunya. Saya juga dengar Ustadz sebenarnya nonton Menseria ya Ustadz ya? Aduh, astagfirullah. Saya nonton sampai habis. Aduh, maaf banget ya. Saya kebetulan kena kasus tuh Ustadz kira-kira itu tuh. Jadi agak, tapi moga-moga mungkin memang ada banyak hal dari diri saya yang mesti dikoreksi. Nah, ngomong-ngomong masalah koreksi, sebenarnya acara Amazing Muharram ke-15 ini, temanya kan reset your life. Di mana momen tahun baru ini dimanfaatkan untuk kita menata ulang hidup kita. Kita banyak akan ngomongin soal itu, tapi mungkin dari Ustadz sendiri, spesifiknya ngambil momen itu di Amazing Muharram ke-15, ngambil tema itu, alasannya apa, Ustaz? Iya, jadi gini, setiap diri itu kan punya kecenderungan, punya keinginan, punya impian, setiap jiwa pasti punya. Nah, dalam perjalanan tuh kan ada yang pingin mewujudkan keinginan, harus melakukan banyak, mengorbankan orang lain, mengorbankan dirinya, bahkan mengorbankan banyak orang. Dan nggak jarang melakukan apapun demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Betul. Nah, ternyata akhirnya hari ini kita mendapatkan potret dunia di mana suasana tidak lagi nyaman. Orang sudah banyak yang, maaf ya, bisa dibilang jiwanya sakit, atau bahasa sederhana sakit jiwa. Dan sakit jiwa ini ternyata akhirnya menular dan kemudian jadi komunal. Jadilah negeri kita hari ini. Negeri yang kaya, muslim mayoritas, terbesar di dunia, tapi korupsi terbesar juga di dunia. Baru pulang haji lagi. Gara-gara siapa tuh, Ustaz? Baru pulang haji lagi. Aduh! Baru pulang haji kan benar korupsi. Iya, betul. Iya kan? Betul. Nah, pertanyaannya ada apa, di mana? Iya kan? Agak nyentil-nyentil juga di sini. Tapi pertanyaan bagus. Iya. Pertanyaan kenapa begitu gitu ya? Nah, kenapa begitu? Kok bisa? Itu ibaratnya baru pulang haji, ya masih malaikatnya masih banyak loh, gitu kan? Kok udah melakukan itu? Bahkan korupsi dana haji sekalipun. Kok bisa begitu? Masjid terbesar di Indonesia, yang banyak baca Quran juga Indonesia. Ada apa sih negeri ini? Nah, ternyata kerusakan komunal ini, saya mikir, apa ya problemnya? Kita nih problemnya harus didefrag kalau komputer tuh, dirapihin lagi, harus di restart, harus di reset. Nah, pertanyaannya kapan momennya ya? Tahun baru Islam. Kenapa? Karena yang namanya tahun baru, harapan baru, cita-cita baru, doa-doa kita yang baru. Nah, bulan Muharram itu kan bulan hijrah. Adalah, yuk tahun baru ini kita reset your life yuk. Gitu. Jadi itu yang membuat kita buat Muharram. Yang nonton YouTube saya ya Ustadz ya, itu kan kemungkinan besar secara keimanan mirip sama saya. Artinya mungkin kalau ditanya agamanya apa, Islam sih. Tapi nggak ngerti tauhid. Ngajak debat lagi. Dan lagian tauhid didebatin ngapain sih? Sebenarnya nggak perlu ya, Ustaz. Iya, nggak perlu. Iya, nggak tahu lah itu orang kurang kerjaan mungkin. Iya. Tapi banyak orang, dan saya pengen tahu pendapatnya Ustaz juga, banyak orang yang lebih familiar dengan merayakan tahun baru Hijri, tahun baru Masehi, ketimbang tahun baru Hijriah. Padahal kan sebagai umat Muslim, kalau kita sebegitu merayakannya tahun baru Masehi, sewajarnya sebagai umat Muslim, harusnya tahun baru Islam sama happy-nya. Tapi kenapa itu tidak terjadi kalau menurut Ustaz? Iya, karena memang hari ini Muslim dan Islam tuh jauh.
Muslim dan Islam Jauh. Islam di sini, Muslim di sini. Bahkan orang Islam anti dengan agamanya. Ya. Iya. Orang Islam benci dengan agamanya. Bahkan orang Islam tidak mau kemudian mengakui syariatnya. Iya. Nah, jadi dijauhkan ini tuh membuat ya identitas Islam sudah tinggal hanya nama. Iya. Jadi nggak usah heran kalau namanya kadang-kadang maaf ya pakai nama Muhammad, Iya. Abdurrahman, Hussein. Abdullah, Hussein dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian dia malah asing dengan agamanya sendiri. Iya. Banyak yang nggak ngerti. Dan tahu nggak, 72% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Saya termasuk Ada di terbata-bata. Tapi berusaha. Iya. 72% loh. Wow. Itu survei dari Dewan Masjid. Iya. Jadi kalau ditanya kenapa ya umat Islam justru nggak bangga dengan tahun barunya, efek dari apa yang saya sebut dengan alienasi. Jadi teralienasi antara Islam dan kaum muslimin itu jadi orang Islam, tapi asing sama agamanya. Iya. Dan itu level asing tuh level pertama. Nanti sampai pada level berikutnya dia benci sama agamanya. Dan lama-lama dia memusuhi agamanya. Nah, jadi wajar kalau kemudian kenapa Muharram itu nggak dibanggakan atau nggak hype, ya karena orang Islam sendiri udah nggak ini. Secara umum berjarak lah ya, berjarak cukup jauh. Tapi menarik untuk kita dalamin itu dan kita akan masuk ke tema tersebut. Tapi ngomongin soal menjadi orang Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, harusnya kan kita juga terasa kontribusinya kepada Islam di dunia. Betul. Boleh nggak cerita sedikit soal apa yang Ustadz lakukan di banyak negara? Ya. Jadi kan mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Ya. Tapi Ustadz ini salah satu kontribusinya sebagai orang Islam dari negara dengan umat Muslim terbesar di dunia adalah ikut membangun masjid di sejumlah negara. Betul. Bisa diceritain awalnya, Ustadz? Iya. Yang pertama, kalau teman-teman pasti ngelihat masjid terbanyak di dunia pasti di Indonesia. Pesantren terbanyak pasti di Indonesia. Jadi kalau semua bangun masjid di Indonesia, ya terus nggak apa-apa, biasa aja gitu. Nah, saya tuh pingin amal-amal yang nggak biasa, amal-amal yang di luar dari kebiasaan. Maka saya harus bangun sesuatu yang nggak biasa. Gimana caranya ya? Oh, bangun masjid dari tempat matahari terbit. Karena matahari terbit pertama kan Jepang. Dari timur. Dari timur. Ya udah, cari aja lahannya. Dapat Yokohama. Begitu cari lahannya, saya ajakin tuh Teguh Wisnu, Ari Untung, Igun, teman-teman semua kumpulin semuanya fundraising. Kurang dari 2 tahun selesai masjidnya. Wow. Sekitar 60 miliar. Kurang dari 2 tahun. Nah, jadi buat teman-teman, bangun masjid dari timur sampai barat ini sebenarnya dream saya. Kalau nanti saya wafat, Mas, itu ada yang ngazanin dari mulai azan pertama sampai azan terakhir Isya. Keren. Sayanya udah nggak ada, tapi azannya tetap berkumandang. Keren. Tetap dapat pahalanya. Keren. Jadi sejauh ini udah ada berapa atau direncanakan akan ada berapa? Sejauh ini baru 3 benua. Benua Australia 1. Baru lagi. 3 benua. Benua Australia 1 di Leverton. Nanti ke Melbourne kan? Iya. Nanti mampir di Melbourne, saya di Leverton. Islamic Center Indonesia pertama, terbesar di benua Australia. Satu lagi di Kanada, di Edmonton, Alberta. Insya Allah Agustus saya ke sana peresmian. Satu lagi di Jepang, 3. Rencananya kita pingin di 7 titik. Ya, 7 titik. Ada yang di Eropa, ada yang di Afrika, juga ada di beberapa negara. Untuk apa sih? Orang bilang tuh netizen biasa lah. Ya. Ustadz, jauh-jauh bangun masjid di luar negeri, Indonesia aja kurang masjid. Saya bilang Indonesia bukan kurang masjid, kurang ke masjid. Aduh, bagus banget. Bener, bukan kurang masjid, kurang ke masjid. Kurang ke masjid. Kenapa? Masjidnya gede-gede, tapi nggak ada yang sholat. Betul. Sholatnya cuma 1 shaf, 2 shaf. Jadi akhirnya ditantangin tuh. Yang bilangin kurang masjid di Indonesia siapa? Akhirnya saya bangun masjid lagi. Oh, gitu? 99 masjid. Dari Sabang sampai Merauke. Masjid Asmaul Husna. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, terus dari Sabang sampai Merauke. Bareng sama Mas Raffi, bareng sama Igun kita bangun. Sekarang udah tahap selesai semuanya. Mungkin tahun depan selesai 99 masjid. Wow. Jadi jangan bilang di Indonesia nggak ada, kita bangun juga. Iya. Tapi pada saat yang bersamaan, mungkin membangun masjid di Indonesia sebagaimanapun memang dibutuhkan, mungkin relatif lebih mudah tingkat kesulitannya dibandingin di luar negeri. Ya. Saya bisa ngebayangin sih, indah sekali membayangkan bahwa kita akan kitanya udah nggak ada, tapi azannya dari ujung ke ujung gitu. Betul. Tapi apakah sepadan dengan usaha yang pasti berat sekali, izin, abis itu
kendala bahasa. Bukan itu lagi hatersnya. Nah, kok hatersnya pasti dari Indonesia kan? Berisik atau dari negara tersebut ada juga? Ada. Oh iya? Iya, ada juga. Tapi yang paling berisik juga pasti dari situ. Nah, Sulit memang. iya, apa yang membuat Ustadz merasa kesulitan ini layak dilewati? Iya, kalau hidup ini ngejalanin hal-hal yang ringan, Allah nggak ciptakan kita. Karena setiap orang tuh kan punya sidik jari masing-masing, yang sidik jari itu adalah spesial. Saya nggak akan bisa jadi Mas Panji sehebat hari ini. Dan Mas Panji juga mungkin nggak akan bisa menyamai saya, karena memang setiap orang punya garis takdir masing-masing yang mereka jalani. Nah, kalau dikatakan sulit, justru kata Nabi itu makin sulit pahalanya makin berat. Makin sulit pahalanya makin berat. Jadi kalau kita pingin yang ringan-ringan, pahalanya juga ringan-ringan. Makanya kalau semakin sulit perjuangan, pahalanya makin berat. Makin berat. Kenapa? Karena ngejejaring global dunia itu pasti lebih berat. Tantangannya. Dan negara kita kan negara di non-muslim kan, di minoritas. Betul. Bayangin, pencekalan ada di sana, gerakan pembubaran masjid ada di sana. Terus di sana juga banyak nilai tukar yang juga nggak mudah. Izin juga nggak mudah kan. Ya Mas Panji ngerasain lah ya di US bagaimana gitu. Nah, jadi justru kalau saya tertantang sesuatu yang nggak biasa. Nggak biasa. Kalau biasa-biasa ya kita nggak diciptakan. Agak mirip sama saya, tapi saya dari sisi komedi. Moga-moga suatu hari dari sisi agama juga. Oke. Nah, ini jadi orang jadi ada bayangan ya bahwa Ustadz ini memang selalu punya keinginan untuk melakukan sesuatu untuk Islam, untuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan usaha-usaha yang ekstra keras lah. Betul. Termasuk sebenarnya kalau kita balik lagi ke Amazing Muharram ya, membiasakan, mempopulerkan, mengingatkan kembali sama orang bahwa kalau lu heboh banget sama Tahun Baru Masehi, sewajarnya lu juga sama riuhnya dengan Tahun Baru Islam. Harusnya. Nah, ini kan Amazing Muharram ke-15. 15. Seperti apa tuh perjalanannya dari 1 ke 15? Tentu saya duga di 5 pertama berat. Dari 1 banget. Dari 1 peserta cuma 500. Yang kedua peserta 500 nggak cuman sih, tapi oke. Pesertanya minim sampai ke 7. Dan secara operasional rugi terus sampai Amazing Muharram ke-7. Amazing Muharram ke-8, ke-9 baru kemudian kebentuk dan sampai sekarang kita udah pernah Amazing Muharram di Tokyo, di Shinjuku. Juga pernah Amazing Muharram di Sentul International Convention Center. SICC. Mau ngimbangin beliau 10.000 orang. Iya, saya dengar informasi 10.000 orang, tapi itu 10.000 orang bener. Kalau yang nonton saya 10.000 orang aneh. Lagi kerusuhan, Anda nonton lawak aneh. Harusnya Anda di rumah aja waktu itu, astagfirullah. Nggak bener Anda. Tapi 10.000 ya? 10.000 orang, dan itu berbayar. Gila. Berbayar, nggak gratisan, bukan gratisan. Jadi berbayar. Jadi kita pingin buat event ini untuk ngingetin, ini Muharram loh. Kamu harusnya seneng karena ini tahun baru kamu. Ini Muharram loh. Muharram itu kan momennya kita restart. Momennya kita reinstall lah. Ini kan udah banyak virusnya. Ya uninstall yang negatif-negatif, uninstall, restart yang baru. Jadi itu spiritnya kenapa Amazing Muharram tuh hadir. Itu yang buat, dan Amazing Muharram tahun ini tuh spesial. Kenapa? Sebenarnya udah 2 tahun lalu. Pingin ngundang Mas Panji tuh. belum. Sempat menghubungi tahun lalu? Iya, tapi belum terakses. Belum terakses. Tapi baru tahun ini. Itu melalui Ustadz Felix kemarin saya WA, dikasih akses, baru saya hubungin tim, alhamdulillah bisa. Secara waktu juga bisa, kebetulan. Pas. Rame lagi, bukan cuma saya aja kan? Ada siapa aja ya? Ada di sana, ada Ivan Gunawan. Iya, saya lihat. Ada juga Saskia Adiameka. Juga ada di sana pembicara lagi Agim. Juga ada Kang Hari Firmansyah, banyak lagi. Gitu, banyak lagi, kumpul semuanya. Jadi silakan bergabung aja sekali lagi tanggal 12 Juli di Ritz-Carlton Pacific Place. Nah, Reset Your Life. Tadi kan saya sempat membuat kayak klip promo juga. Itu cukup saya diarahkan, terus sempat membuat saya berpikir juga ya, bahwa kadang ya Ustadz, saya kan berpindah ya ke New York City. Kadang dengan mudah kita berasumsi kalau kita pindah ke sebuah tempat semuanya serba baru. Tapi sebenarnya kalau kita nggak selesaikan masalah kita di masa lampau, kebaruan itu nggak hadir. Ini tuh lagi deket banget sama saya soal gimana caranya saya menata ulang hidup saya, lagi berusaha ke sana. Tapi saya sadar bahwa ini ada hal-hal di masa lalu yang mesti diperbaikin dulu. Dan ternyata banyak trauma saya tuh ada kaitannya dengan pernikahan orang tua saya.
Saya dengar kita serupa ya? Sama kita. Iya. Makanya kita ketemu. Iya betul, dipersatukan. Iya. Anak broken home. Ternyata sama. Iya. Kalau saya waktu SMP, Ustadz. Kalau Ustadz? Saya SD kelas 5. Nah, ini berarti kisaran umurnya serupa, tapi saya baru menyadari betapa besar dampaknya itu justru belakangan ini. Nah, tuh kan. Pada saat itu nggak kerasa. Ustadz ngerasa itu juga nggak, bahwa untuk mereset hidup kita harus rapihin di masa lalu dulu, atau gimana pendapatnya Ustadz? Banget. Coba bayangin, kita mau nyapu lantai yang kotor, tapi sapunya kotor. Nggak bisa. Makin kotor. Iya. Iya. Nah, kitanya nih punya masalah sampah di masa lalu. Terus tiba-tiba mau beresin orang lain. Lah kitanya aja nggak beres gitu. Betul. Nah, Aduh. Benar. akhirnya saya tuh rumah tangga tuh hampir cerai di tahun 7. Kenapa? Temperamen. Siapa? Nih, Oh, Ustadz. saya kalau udah ngamuk ngeri. Oh, Nampaknya aja badannya kecil itu kalau mukul pintu jebol. Waduh, ngeri juga ya. Sebenarnya jujur agak mirip sama saya juga. Tuh kan? Emang emosional juga. Emosional. Iya. Istri saya sampai nyerah. Enggak, saya nggak mukul istri saya. Karena bapak saya mukul ibu saya. Makanya kalau saya ngelihat laki-laki mukul perempuan, saya ngamuk banget. Ngamuk banget. Karena ingat. Dan bapak saya akhirnya menikah lagi, ibu saya jadi TKI ke Malaysia. Nah, pendaman emosi itu yang membuat saya menjadi sesuatu yang kalau kebangkit dikit langsung jeder. Ya, piring terbang, gelas terbang biasa. Alhamdulillah, saya akhirnya sembuh. Apa yang terjadi, Ustadz? Quran. Wow. Quran yang buat saya sembuh. Jadi ketika saya install Quran, saya mulai ngerti arti hidup. Saya akhirnya bisa memaafkan ayah saya, ibu saya. Saya bisa mengerti untuk apa saya hidup. Saya akhirnya jadi tahu, oh apa itu maaf? Kenapa harus memaafkan? Kenapa saya harus benci bapak saya? Tadi saya benci banget bapak saya. Kenapa? Ya kenapa dia harus hadir gitu? Kenapa saya diciptakan dari bapak dan ibu yang broken home? Tapi setelah saya baca Quran, ternyata Quran itu bilang apa? Boleh jadi apa yang kamu nggak suka itu baik bagimu. Dan boleh jadi apa yang kamu benci itu baik, itu buruk bagimu. Jadi boleh jadi. Ternyata iya, saya benci broken home. Justru gara-gara broken home saya jadi sekarang begini. Mungkin juga Mas Panji begini karena ada pendaman. Mungkin juga. Iya. Saya tuh belakangan ini punya pemikiran bahwa kalau kita nggak selesaikan masalah kita di masa lalu, yang jadi korban masa depan orang lain. Betul. Saya merasa ini karena ada banyak trauma di masa lalu yang membuat saya bersikap sedemikian rupa kepada anak misalnya, kepada istri, dan saya ngerasa, nggak adil banget mereka terima ini dari saya. Seandainya saya perbaiki di masa lalu, mungkin nggak jadi kayak gini. Cuman permasalahan saya adalah saya memang jauh dari Quran. Saya memulai dari mana nih Ustadz? Untuk orang yang jauh, tapi ingin mereset diri dengan ngambil momen satu Muharram ini, startnya dari mana Ustadz? Yang pertama, perubahan itu harus dari diri dulu. Makanya Allah bilang itu kan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dulu baru keluargamu. Karena nggak mungkin lu jaga keluarga sebelum lu beres. Nah, terus mulai dari mana diri? Allah bilang, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa-apa yang ada dalam dirimu, tidakkah kamu pernah memikirkannya? Jadi banyakkan look in daripada look out. Nah, ketika look in melihat diri kita, oh ternyata kita itu siapa yang menciptakan? Allah. Untuk apa kita hidup? Terus kemana kita mati? Nah, itu jawabannya ada di Quran. Jadi bagaimana agar bisa keluar dari masalah ini? Harus install Quran lagi. Bagaimana caranya? Belajar. Dan saya siap nemenin. Dari mulai nol sampai bisa, sampai paham. Nah, masalahnya kita tuh belajar hanya baca. Kita nggak nyelamin artinya. Begitu dapat artinya, celup, mantep banget. Saya waktu itu, itu benar sekali. Jadi waktu itu, saya harus akuin ya, berjaraknya saya itu sebenarnya orang yang tadi Ustadz katakan di depan. Jadi seorang Muslim yang berjarak sama Islamnya. Tapi saya menduga alasannya adalah karena waktu saya kecil tidak ada imam di rumah saya, karena bapak saya nggak pernah sholat. Satu-satunya yang mengajarkan agama ya ibu waktu itu. Itu pun mungkin nggak ideal lah kurang lebihnya ya. Sehingga saya ngelihat Al-Quran itu, saya pikir itu isinya cuma buku aturan. Cuman nggak boleh begini, harus begini. Saya pikir itu, dan sebagai remaja tumbuh dewasa tentu itu jadi kayak ngapain gue baca buku yang larang-larang dan nyuruh-nyuruh gitu. Baru belakangan ini saya sadar bahwa Al-Quran itu bukan cuman perintah
dan larangan, tapi sebenarnya juga solusi. Betul. Baru ngeh itu belakangan. Banget. Cuman memang mungkin kendala saya adalah saya bingung, ibarat ada peta, bingung bacanya gitu ya, bingung mulainya. Bermasalah nggak sih Ustadz kalau misalkan dalam rangka pengen riset hidup, kita berinteraksi lagi sama Al-Quran, tapi memulai dari artinya justru. Jadi apa namanya istilahnya? Makna. Iya, dari maknanya gitu. Jadi nggak ngajinya langsung. Boleh. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW juga para sahabat begitu turun ayat, mereka nggak diminta langsung menghafalkan. Mereka nggak langsung jadi kemudian kita kan berebut menghafalkan. Iya, banyak Akhirnya, yang mempamerkan berlomba menghafalkan Quran. Iya. Akhirnya nggak usah heran kalau kemudian penghafal Quran tapi cabul. Iya, waduh. Penghafal Quran tapi Ustadz begini-begini juga ya. Tol-tol ya. penghafal Quran tapi cabul. Kiai tapi hamilin santri 50 orang. Iya, ada kejadian berita ya. Maaf ya. Terus buat apa Quran ente gitu? Betul. Nah, Quran itu diturunkan untuk hudalinas, untuk jadi petunjuk, bukan sekedar dihafalin. Menurut saya, nggak salah hafal Quran, tapi jangan mencukupkan diri dengan hafalan. Iya. Karena Quran itu diturun untuk hudalinas, wabayinat, untuk penjelas, furqon, pembeda. Jadi, kalau kemudian Ustadz saya belum mulai dari dibaca dulu, saya mulai dari terjemah dulu, justru itu pemaknaan. Karena dengan pemaknaan itu nanti Allah akan bimbing berikutnya dengan baca, dengan dekat dengan ahli Quran dan seterusnya. Iya. Jadi Allah tuh bilang gini, satu langkah kamu dekat denganku, satu jengkal, aku dekat denganmu sahasta. Kamu sahasta, aku sedepah. Kamu berjalan, aku berlari. Dan benar kan? Ketika Mas Panji mulai dekat sama Quran, mulai Allah kirimkan tuh orang-orang yang memberikan lebih dekat dengan Quran. Termasuk pertemuan ini. Alhamdulillah. Kenapa menurut Ustadz Muharram itu jadi momen yang pas di antara begitu banyak bulan? Tentu karena ini tahun baru, tapi apalagi alasan yang membuat Muharram itu momen yang tepat loh? Pertama gini, dari 12 bulan itu, kita banyak yang nggak tahu nih. 12 bulan itu ada 4 bulan pilihan. Ada bulan Zulqa'dah, udah lewat, Zulhijjah, Muharram. 3 ini disebut bulan Allah. Dan satunya lagi ini bulan Rajab, dia terpisah. Nah ini tuh bulannya Allah. Jadi kenapa bulan Muharram? Yang pertama dia bulan hijrah, dia tahun baru Islam. Dan yang keempat dia bulannya Allah. Artinya ini momen kita untuk ngambil bulannya Allah. Sama kayak mobil. Mobil presiden nggak ada yang berani nyentuh. Betul. Punya presiden. Punya presiden. Betul. Ya kan? Rumah presiden nggak ada yang berani nyentuh. Ya nggak? Sama kayak Baitullah. Rumahnya Allah, Kitabullah, kitabnya Allah. Nah ini Sahrullah, bulannya Allah. Nah jadi ini momen sebenarnya kalau kita mau berubah, ini momennya gitu. Jadi kalau kita momennya kita abaikan, terus mau ngambil momen apa lagi? Jadi sayang momen ini. Ustadz, saya melenceng dikit. Saya tertarik untuk mendalami kenapa 4 bulan tadi tersebut disebut bulannya Allah. Ada alasan tertentu lah? Tertentukah? Jadi gini, yang pertama Allah itu memuliakan satu hari dibandingkan hari yang lain. Contoh hari Jumat. Bahkan hari kiamat tuh nanti hari Jumat. Kemudian hari Senin. Kata Nabi, aku dilahirkan hari Senin. Ya, dan kemudian aku juga diwafatkan hari Senin. Dan benar. Kemudian makanya ada Senin, Kamis, Saum. Nah, kenapa bulan ini disebut bulan Allah? Nah, ada hal-hal di dalam Quran itu yang bisa dijelaskan dengan logika. Tapi ada hal-hal yang memang logika nggak masuk. Sama contoh gini, kalau kita sholat, kentut, batal ya? Betul. Yang dicuci apanya? Semuanya. Wudu kan? Wudu ulang. Wudu kan? Bukan pantatnya kan? Betul. Padahal kan yang ngeluarin itu. Betul. Tapi kenapa disuruh wudu? Iya, betul. Iya kan? Malam Jumat dengan malam Senin sama-sama malam. Tapi kenapa malam Jumat lebih mulia? Padahal sama-sama gelap. Betul. Ya kan? Menyentuh, ya kan? Menyentuh wanita. Yang istri kita boleh disentuh, yang perempuan lain nggak boleh disentuh, padahal kan sama-sama perempuan. Nah itu kan logik. Jadi ada beberapa hal yang memang kita bisa, ada beberapa ya karena apa? Karena keimanan kita kepada Allah, yakin. Nah Allah perintahkan itu sudah. Nah jadi 4 bulan ini memang dipilih sama Allah di antara bulan-bulan yang lainnya. Nah sama seperti gini, kenapa Ramadan lebih mulia daripada bulan-bulan yang lainnya? Karena Ramadan bulan diturunkannya Quran. Makanya disebut dengan Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Quran. Dia bukan bulan puasa.
Salah kita selama ini bulan Ramadan adalah bulan puasa. Salah. Bulan Ramadan itu bulan Quran. Iya. Cuma nggak paham. Iya. Oh, bulan Ramadan bulan puasa. Iya. Padahal itu bulan Quran. Iya. Puasa itu amal ikutannya. Nah, jadi kalau kita misalnya tanya kenapa 4 bulan ini dimuliakan Allah dibandingkan bulan yang lainnya, nah ini masuk dalam kategori satu petunjuk yang logiknya manusia nggak bisa jangkau. Iya. Itu contoh, sholat di masjid Mas Panji di dekat rumah dengan sholat di Masjidil Haram, sama-sama masjid. Betul. Tapi yang satu dapat pahala satu, yang satu dapat pahala 100.000 kali. Iya. Padahal sama-sama sholat. Iya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang kita nggak bisa jangkau, akalnya belum masuk. Iya, dan karena spesialnya bulan tersebut, maka ini jadi momentum yang pas kalau kita mau nge-reset atau menata ulang Betul. hidup. Iya. Dan mungkin juga masuk akal karena kalau tahun baru Masehi ya, orang kan biasanya punya apa tuh istilahnya tuh yang selalu pokoknya nanti tahun baru gua akan ngelakuin apa gitu. Ya, komitmen. Resolusi. Ya. Orang selalu kayak gitu. Penonton di belakangnya tuh. Nah, resolusi. Resolusi. Iya betul. Resolusi. Biasanya kan orang menuju tahun baru punya resolusi, pengen lebih sehat, pengen lebih ini. Mungkin kurang lebih sama hal tersebut, tapi dilakukannya dalam bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram. Ya. Resolusi yang terbaik itu dimulai dari 3 tahap. Pertama, mindset. Karena manusia akan ditentukan oleh mindsetnya. Betul. Mindsetnya berubah, dia berubah. Kalau mindsetnya tetap, dia akan tetap. Maka nanti di acara Magic Muharram itu, yang dirubah pertama adalah mindsetnya. Yang kedua, yang dirubah adalah hatinya. Jiwa. Karena banyak orang fisiknya sehat, tapi jiwanya sakit. Iya. Sakit jiwa. Betul. Saya akuin itu. Betul ya? Iya, betul. Betul ya. Sekarang banyak orang sakit jiwa. Iya. Jadi fisiknya sehat, fisiknya ganteng, oke. Tapi ada kelainan jiwa. Iya. Nah, makanya jiwanya nanti di reform. Iya. Kemudian yang ketiga adalah action. Iya. Karena banyak banget orang udah tahu tapi nggak buat tindakan. Iya. Jadi tahu tapi nggak mau. Tahu sholat wajib tapi nggak mau sholat. Tahu puasa wajib tapi nggak puasa. Tahu mati itu pasti tapi nggak mau persiapan untuk kematian. Mas, kita semua bakal pulang. Cuma tuh banyak nggak persiapan gitu. Jangan-jangan malam ini loh, Mas Panji atau saya pulang. Tapi kan kita nggak pernah well prepare, Mas, gitu. Kain kafan kok yang ngebungkus, cuma itu. Nggak pernah persiapan. Ini menarik sekali ya, karena sering diabaikan aja. Terutama perubahan pola pikir ya. Saya selalu merasa banyak orang di Indonesia itu disabotase dirinya sendiri. Jadi seharusnya dia bisa maju, tapi mindsetnya yang menghalangi itu. Antara dia pesimis atau dia skeptis. Tapi karena mindsetnya itu dia antara tidak bisa mendapatkan peluang yang sebenarnya ada di depan dia, atau nggak bisa maju di saat sebenarnya hidup membutuhkan untuk maju. Karena saya punya senior Ustadz, punya podcast. Jadi ada satu orang punya sahabat. Ini sahabat udah dibantu untuk maju. Tapi alasannya ada aja. Jadi dia mengibaratkan ada orang di pulau. Terus terdampar nih. Ini datang, gue datang untuk menyelamatkan lu. Kita ngelihat dia terdampar. Bentar lagi suplai makanan habis. Tapi ini orang bilang, enggak kok, gue baik-baik aja gitu. Itu kan mindsetnya dia gitu. Atau, hey lu kan terdampar, ayo saya bantu. Oh iya deh, saya ikut. Tapi ketika dia masuk ke kapal, terus attitude-nya jelek, malah nyalahin orang. Kalau lu dayungnya kayak gini, harusnya kayak gini, akhirnya dia dilepas lagi ke pulau. Jadi kan seringkali dia tuh tersabotase sama dirinya sendiri. Itu mindset itu ya? Mindset. Pola pikir itu ya? Mindset. Dan kerennya lagi, Quran tuh bilang gini, Innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan merubah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak akan merubah nasib satu kaum, satu bangsa, sebelum mereka merubah diri mereka. Nah, para ulama bilang tuh apa? Mindset. Cara berpikir. Karena manusia itu hebat atau dia terpuruk tergantung bagaimana cara dia memandang. Mindset kan persepsi. Kalau dia persepsinya baik, dia persepsi mindsetnya baik, ya baik semuanya. Tapi kalau persepsi mindsetnya rusak, buruk, ya rusak. Saya anak broken home. Saya dulu mandang bapak saya musuh. Saya perang sama bapak saya. Saya benci dan saya nggak mau nikah. Tapi ketika mindset saya berubah, saya jadi sayang sama bapak saya. Apalagi ibu saya. Ibu saya itu meninggal itu di pelukan saya di ruang ICU. 5 menit setelah bapak saya datang dan mau minta maaf. Kan mindset. Jadi perubahan mindset itu akan merubah semuanya.
Dan sekarang saya nggak ada lagi rasa benci sama bapak. Iya. Bapak saya, ya karena sudah tua ya, saya juga yang menanggung hidupnya. Iya. Termasuk juga keluarga juga kita yang menanggung hidupnya. Karena mindsetnya apa? Mindsetnya adalah birrul walidain. Biar bagaimanapun dalam hidup kan Mas, ada dua. Yang bisa kita pilih, yang tidak bisa kita pilih. Kan saya nggak bisa milih siapa bapak saya. Kan saya nggak bisa pilih siapa ibu saya. Ini kan given, pemberian Allah. Kalau boleh milih, saya milih. Bapak saya Muhammad, ibu saya Khadijah. Iya. Tapi kan saya nggak bisa pilih. Nah, lingkaran yang nggak saya bisa pilih, ternyata itu baik buat saya. Cuma saya memandangnya salah. Iya. Itu mindset. Nah, itu betul, itu mindset baru mau ngomong. Iya, itu mindset. Jadi ketika saya, oh terima kasih, baru sekarang terima kasih ya Allah. Engkau ternyata punya rencana indah di balik hidupku. Engkau berikan aku ayah dan ibu broken home. Oh supaya jadi begini. Saya cuma lulusan IPB loh Mas. Bukan pesantren. IPB. Kok bisa ya Ustadz seperti ini? Oh ternyata rencana Allah tuh indah. Ini ya di balik ini semuanya. Akhirnya saya jadi terima kasih sama masalah. Dan kalau bisa datangin lagi masalah kayak gitu. Iya, biar kita Biar- jadi sesuatu, dapat sesuatu, ya. Satu juga yang menarik dari yang Ustadz katakan adalah bahwa kadang-kadang yang mesti di-reset atau ditata ulang tuh kesehatan jiwanya. Jadi kita sakit jiwa. Saya menyadari bahwa di Indonesia banyak orang yang entah kenapa lupa untuk peduli pada jiwanya juga. Padahal kalau saya waktu itu diingetin siapa ya, dia bilang padahal di Indonesia Raya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi Betul, itu jiwa sering dulu ngomong. dibangun Betul. daripada raga. Iya. Tapi kita terlalu fokus sama melakukan aktivitas yang membuat sehat raga, Iya. tapi sehat jiwa Betul. nggak dilakukan. Kalau di Islam itu seperti apa sih jiwa yang sehat? Kenapa kita selalu memperhatikan fisik, jiwa, raga daripada jiwa? Karena sejak kecil kita diajari materialisme dan kapitalisme. Nah, ya, semuanya serba yang terlihat Materi. ya. Betul. Jadi berapa nilai anaknya? 9, keren. Iya. Anaknya berapa? 7, nggak keren. Iya. Mobilnya apa? Mobil 2 pintu, Iya, iya. keren. Iya. Mobilnya berapa? 4 pintu, standar, Iya. basic. Rumahnya di mana? Di sini. Oh keren. Oh rumahnya di kampung, nggak keren. Iya. Jadi sejak kecil dididik materialistis. Karena sejak kecil dididik materialistis, akhirnya pedulinya hanya yang nampak-nampak. Betul. Yang dikejar itu. Iya, followernya berapa? Iya. Viral nggak? Iya. Jadi nggak pernah ngejar yang namanya jiwa. Padahal Allah bilang gitu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntung mereka yang mensucikan jiwa, rugi mereka yang ngotorinnya. Makanya banyak jiwa-jiwa yang kotor hari ini. Ya, pemuka agama tapi cabul. Sebel banget nih kayaknya Ustadz. Saya memang sebel banget. Apa diulang? Dan saya sekarang lagi termasuk orang yang sedang mengusut salah satu pemuka agama yang melakukan tindakan cabul. Wow. Yang sekarang lagi rame dan sudah tersangka. Wow. Kenapa sebel banget? Mendingan dia nggak usah jadi tokoh agama deh kalau mau Iya, melakukan itu iya, ya. Iya. Jadi pelaku itu umum aja itu dosa besar, apalagi pelaku itu tokoh agama. Itu lebih besar lagi dosanya. Iya. Jadi kalau ditanya kenapa harus sewat jiwa? Karena jiwa itu yang nanti akan jadi tuan. Fisik itu babu. Kalau tuannya kuat, babu gampang diperintah. Tapi kalau udah jiwanya lemah, lemah. Mas, saya tuh kagum sama Jepang, Mas. Kenapa? Mereka tuh dibom Hiroshima, jebret Agustus. Jebret belum lagi Nagasaki, Agustus juga. 1945, kita proklamasi. Yang satu dibom, yang satu proklamasi. Izin ya. Tapi tahun berlalu tahun, siapa yang jadi negara maju? Jepang. Mereka. Kenapa? Mereka pertanyaan pertama, Pak. Berapa guru tersisa? Beda ya, yang diperbaiki langsung manusianya gitu. Iya, people. Iya. Jiwa. Berapa guru tersisa kata kaisarnya? Artinya apa? Sangat perhatian sama pendidikan jiwa, pendidikan pemikiran. Makanya jadi negara maju. Jadi kalau kita pikir, kenapa kita hari ini sama-sama yang satu dibom, yang satu proklamasi, tapi yang satunya maju, yang satu mundur? Iya. Bahkan sekarang terpuruk banget, dolar di 18.000. Kenapa seperti itu? Saya tahu persis itu. Iya. Ya karena jiwa-jiwanya banyak yang sakit gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali ke jiwa, insya Allah, termasuk rumah tangga, Mas. Banyak orang yang standar rumah tangganya rumahnya mewah, mobilnya mewah, istrinya cantik, suaminya ganteng, tapi lupa serumah tapi nggak sejiwa. Ramah-ramah rumah sakit jiwa. Serumah, lama-lama rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Benar. Dan Serumah tapi nggak sejiwa, Nggak lama-lama sejiwa. rumah sakit Dan jiwa. rumah itu isinya air mata. Saya bilang ini rumah tangga apa rumah duka? Waduh. Rumah duka gitu. Iya.
Air mata doang isinya. Air mata doang. Iya. Istri dipukulin, anak nggak pernah diajak ngobrol, suami nggak pernah ngobrol. Ini menarik nih. Ini masuk ke poin ketiganya bahwa kadang-kadang mungkin secara akal kita tahu apa yang mesti dilakukan. Secara jiwa kita siap ngelakuinnya, tapi tindakannya Ya. tidak mencerminkan apa yang dipikirin dan apa yang dirasakan. Betul. Itu kan poin ketiga tadi. Iya, kan? ketiga. Ini bagian yang paling menohok saya karena saya merasa saya tahu kok apa yang benar, Ya. Tahu. tapi nggak gerak aja. Itu kalau dari pengamatan Ustadz, apa tuh Iya. yang menghambat? Oke. Jadi gini, ini kalau ada benda, yang membuat benda ini bergerak gimana? Ayo, kira-kira teman-teman apa? Karena coba? ada momentum gitu, ada yang dorong momentum, atau ada yang betul, narik gitu. Betul. Semakin kuat dorongannya, Iya, semakin kuat tarikannya, kira-kira makin jauh nggak bergeraknya? iya benar. Oke, kalau mobil ini didorong oleh anak TK, apa yang terjadi? Nggak gerak dia, Ya, kalaupun gerak dia dikit ya. dikit, Tapi kalau yang dorongnya adalah gajah gimana? laju. Wutup lompat ya. Iya. Nah, berarti untuk tergerak harus ada dorongan Dorongannya kurang kuat, atau tarikan. motivasinya kurang kuat. Kurang kuat. Jadi kenapa orang nggak sholat? Karena dorongan untuk sholatnya belum merasa butuh aja. Langsung nonton ketawa. Siapa? Saya langsung. Saya iya. lagi. Iya sih, Ustaz. Iya kan? Karena belum kuat aja, Mas. Ya kan? Iya. Kalau udah kuat, nggak boleh ninggalin. Sama kayak gini lah, orang yang ditekan sama istrinya harus bayar kontrakan, rumah, stres kan? Akhirnya lompat lebih tinggi kan? Nah, karena apa? Karena dorongannya kuat. Tapi kalau orang nggak punya dorongan ya, atau nggak punya tarikan ya, Iya, artinya untuk orang, misalnya saya atau siapapun yang menonton, kalau tindakannya tidak mencerminkan apa yang dia ketahui benar, Iya. apa yang jiwanya tahu itu baik untuk dia, berarti dia kurang cukup wawasan untuk punya motivasi yang kuat gitu. Kayak misalkan gini, mungkin orang bertanya, kenapa lu semangat banget sih bikin pertunjukan dari 1.000 ke 5.000 ke 7.000 ke 10.000? Karena ada sebuah bayangan yang saya ingin tuju gitu, saya mencapai ke situ. Bayangannya jelas sekali bahkan. betul. Sehingga kuat motivasinya. Itu yang mesti saya perbaiki berarti ya. Iya. Ini orang ngapain sih Ustaz bangun masjid 3 benua? Bukan rumah ente, Bukan tanah air ente. bukan tanah air ente, dan ente juga nggak dapat duit apa-apa. 1% pun saya nggak ada. Iya. Boleh diaudit, Iya. nggak ada. Iya. Dan clear, saya nggak dapat apa-apa. Iya. Tapi kenapa? Dorongannya. Hmm. Apa kata Nabi? Barang siapa yang bangun masjid di dunia, maka dia dibangunkan oleh Allah istana di surga. Nah, mungkin bagi sebagian orang, istana, emang gimana istana surga? Gitu ya? Iya. Nah, itu kan berarti kan pemahaman, Iya. mindset. Betul, betul. Baru kemudian, apa iya nanti bangun masjid itu dapat, jangan-jangan gue dapat cacian makian, berarti hatinya kotor. Iya, betul. Makanya Terlalu heartnya peduliin diperbaikin. itu. Iya. Kemudian action. Ya kenapa nggak berbuat? Ya karena belum yakin sama janji Allah. Betul. Beda Iya. gitu, beda. Iya. Mas Panji cinta banget sama kopi. Rela dapetin kopi apa misalnya yang tertinggi Iya. kastanya. Iya. Bahkan rela bayar mahal. Iya. Kenapa? Karena Mas tahu ini kopi langka. Saya semahal itu Ngapain? Mas. Iya, iya, iya. Ngapain? Buat Iya. apa? Capek-capek gitu kan. Nah, beda. Nah, Iya. persepsi itu yang dibentuk oleh Amazing Muharram ini. Iya. Jadi Saya, mindset. saya bersyukur sekali sebelum harinya kita ketemu tanggal 12 Juli. Kita sempat melakukan pertemuan ini Gitu. karena konteksnya jadi kebayang sekali, dan tadinya mungkin ada orang yang nggak tahu ada acara Amazing Muharram 15 ini, bisa jadi. mungkin jadi tergerak karena kayaknya ya kalau ada satu hal yang disediakan sama Amazing Muharram ke-15 ini adalah kesempatan untuk menjadi manusia yang sebenarnya kita inginkan. Jadi kita tuh punya bayangan pengen jadi manusia kayak apa, tapi tuh segitu kita berpikir antara nggak tahu caranya menuju ke sana dan nggak tahu momentumnya yang mau diambil apa. Dan mungkin momentum yang disediakan ini di Tahun Baru Islam lewat acara Amazing Muharram ke-15 jadi momen yang tepat. Sekali lagi ada banyak banget. Tadi nama-namanya sempat disebut. Nanti gue coba untuk masukin posternya juga. Kalau pengen ikutan masih bisa nggak sih, Ustadz? Masih bisa, Masih masih bisa, bisa. ya? Cuma cepet. Ya, Karena mesti kalau buru-buru. solo Ya. kayak kemarin pernah waktu di SICC 10.000 orang, Ya. akhirnya ada berapa ribu itu yang nggak dapat tiket. Berapa ribu yang nggak dapat? Berapa ribu yang nggak dapat? Nggak kebagian tiket. Ya, dan ini kan tempatnya SICC gede, tapi Iya. SICC harus diakuin agak jauh. Iya. Ini di tengah, ini nggak jauh dari sini. Iya, Ritz-Carlton. Dari di Ritz-Carlton Pacific Place. Place, ya. Ideal sekali, mungkin
lu sama gue bisa ketemu, gue juga bisa belajar banyak dari Ustadz Fatih Karim dan akan jadi momen yang baik untuk kita semua. Ada informasi penting yang belum sempat keluar atau belum sempat saya tanyain? Saya nanti di acara itu akan meluncing 99 masjid dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Jadi di launching di sana. Kemudian nanti teman-teman juga jangan lupa tanggal 21. Saya sebenarnya udah pulang ke New York belum? 21 Juni. Di sini saya? Di sini? Iya. Ikutannya 21 Juni apa 21 Juli? Juni. Juni ya? Di Jakarta saya? Nggak Juni tahu lagi Jakarta. ngapain sih, tapi di Jakarta. Mudah-mudahan bisa ikut. Saya buat event juga. Oh gitu? Broken Home Healing. Broken Home Healing. Sembuh dari luka broken home. Wow. Kan kita anak broken home. Betul, krusial sekali. Iya. Saya aja nggak yakin saya sembuh. Ayo ikut. Oke. Bismillah. Kemarin ada yang macam-macam. Iya. Tapi dari pagi kita sampai siang ngerenungin diri kita. Dan ternyata begitu selesai acara, saya, istri saya ikut, sama Coach Sony Abikim. 3 orang ini. Kabar terbaru itu peserta sudah mau 1.000 orang, ditutup. Jadi saya pingin banget ngajak teman-teman di sini yang pernah punya luka jiwa, sama kedua orang tuanya, sama masa lalunya yang belum berdamai. Ayo ikut yuk, cobain dulu. Bismillah, sembuh. Siap. Oke kalau gitu, di nanti semua kegiatan dan acara yang disediakan sama Ustadz. Ustadz terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mas. Dan sampai ketemu tanggal Saya senang banget 12 Juli. Dan kemarin kita pingin punya rencana untuk mengadakan apa mensrea ya. Waduh. Tapi goes to Kanada ya. Waduh. Di Kanada, di Australia sama di Jepang kita mau buat teman-teman yang ada di sana yang belum merapat ke masjid, nggak apa-apa merapat di ballroom dulu, mungkin kita nanti buat di convention. Senang banget kalau bisa beliau ada di mana-mana supaya makin banyak Indonesia penuh tawa ya. Iya. Ini kalau udah mulai diajak kemana-mana sama Ustadz nggak sholat sih agak malu nih pancinya nih. Jadi kita coba perbaiki diri saya dulu. Makasih banyak Ustadz. Thank you. Bye guys. Makasih. Halo, makasih banyak udah nonton video ini. Gue cuma mau ngingetin aja bahwa gue punya YouTube membership. Ada 3 level. 1 paham itu Rp30.000, 1 rasa itu Rp150.000, dan 1 jiwa itu Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Untuk yang 1 paham, lu bisa mengakses semua video eksklusif gue. Seperti Sila, di mana gue ngomongin politik, Siniar Hiduplah Indonesia Maya, dan juga open mic gue baik di Jakarta maupun di New York City. Nah, kalau misalkan lu masuk ke 1 rasa, semua tadi plus video-video panjang gue. Seperti misalnya open mic-nya Mensrea, open mic show lain, kemudian gue lagi ada pertunjukan di kota-kota lain, semuanya gue taruhnya di 1 rasa. Untuk yang 1 jiwa, semua tadi, jadi benefit 1 paham, 1 rasa, plus lu bisa masuk grup teks, di mana gue dan member-member 1 jiwa lainnya akan bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ. Dan kalau lu jadi member 1 jiwa selama lebih dari 2 bulan, lu bisa minta merch apapun atau tiket gua apapun tanpa harus beli lagi. Tapi ada syaratnya, kalau menurut gua lu ganggu atau lu mengganggu member lain, lu akan dibuang oleh gua dari grup teks tersebut. Jadi silakan bergabung.